wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analis break-even point atau BEP sebagai perencanaan laba bagi manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Audia, Saya Pujiwardani, saya Ikhwani, Saya Muhammad Ifki. Saya Celton Praniko Saragi. Saya Aspior Rizana Sution. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Saya Ikhwani akan membacakan latar belakang. Break-even point merupakan suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas penghasilan biaya total biaya. Break-even point menyatakan volume penjualan di mana total penghasilan tepat sama besarnya dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dahulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan. Ketika menjalankan usaha maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi, maka dengan analisis titik impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing pula tanpa melupakan laba yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada definisi break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi. Contribution margin. Contribution margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Jadi, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya apabila contribution margin-nya lebih besar dari biaya tetapnya, yang berarti total penghasilan penjualan lebih besar dari total biaya. Baiklah, saya Rizka Audia akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami. Pertama, kita dapat menghitung total penjualan. Total penjualan tahun 2020 dihitung dengan menjumlahkan penjualan setiap bulan dari tabel 1, yang hasilnya adalah 99.336.000. Kedua, kita dapat menghitung total biaya. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 3.049.358 ditambah 42.596.305 yang menghasilkan 45.645.663. Ketiga, kita dapat menghitung laba atau keuntungan dengan rumus total penjualan dikurangi total biaya, yaitu 99.336.000 dikurang 45.645.663 dan menghasilkan 53.690.337. Keempat, kita dapat menghitung break-even point. Harga jual per unitnya yaitu 12.000. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 12.000 dikurangi 5.306,22, menghasilkan 6.693,78. Sekarang kita akan menghitung BEP-nya. BEP rupiah sama dengan 3.049.358 dibagi 6.693,78 dan menghasilkan 455.668,66. Kelima, kita dapat menghitung penjualan dan laba dengan target 40%. Target laba 40% berarti laba yang diinginkan adalah 40% dari penjualan. Misalkan X adalah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba 40%. Maka 0,40X sama dengan X dikurang 45.645.663. 0,05
60X sama dengan 45.645.663. X sama dengan 45.645.663 dibagi 0,60 yang menghasilkan 76.076.105. Jadi penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba 40% adalah sekitar 76.076.105. Laba yang dihasilkan adalah 76.076.105 dikurangi 45.645.663 dan menghasilkan 30.430.442. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai target laba 40%, UMKM Makaroni Bina Karya perlu mencapai penjualan sebesar 76.076.105 dan laba yang akan dihasilkan adalah 30.430.442. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan dimengerti Juga bermanfaat. bagi teman-teman sekalian.